semua untuk mematikan mikrofonnya terlebih dahulu dan menghidupkan kameranya jika berkenan selama ibadah berlangsung. MC juga mengajak teman-teman semuanya untuk bernyanyi dari tempat kita masing-masing. MC juga mengundang teman-teman nanti untuk mengisi absen dan angket yang akan dibagikan lewat Google Form ketika khotbah selesai, teman-teman. Nah, bersyukur di malam ini Tuhan masih memberikan kepada kita waktu dan kesempatan untuk beribadah walaupun secara virtual. Meskipun saat ini kita berada di tempat yang berbeda, hendaklah itu tidak mengurangi rasa syukur kita untuk bersekutu pada malam hari ini. Kita juga berasal dari suku yang berbeda, berasal dari tempat yang berbeda pula, tetapi kita satu roh, yaitu Roh Kristus. Untuk itu, mari kita nyatakan lagu pujian kita bernyanyi bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bersyukur dalam anugerah-Nya. Mari kita angkat lagu ini sekali. Kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami hingga pada sampai saat ini ya Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan untuk dapat beribadah di ibadah kampus kami yang kedua ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ya Tuhan, mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti ya Tuhan, kiranya tetap berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, berkati juga ya Tuhan hamba-Mu, Bang Fataris Manzaluku ya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu. Biarlah Engkau yang berotoritas atas hamba-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya ya Tuhan di dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita, orang-orang yang berdosa. Dia juga adalah Allah yang telah memanggil kita menjadi murid-murid-Nya. Untuk itu, mari kita nyatakan rasa syukur dan penyembahan kita. Kita bernyanyi, dengan apa akan kubalas. Di akhir lagu, kami mengundang Bang Fotarisman untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Allah yang setia
kasih-Mu besar, Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih, Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Baik, suara saya kedengaran, adik-adik? Kedengaran, Bang. Kedengeran, Pak. Ya, Kedengeran, Bang. oke. Ya, Kedengeran, baik, Bang. mantap. Shalom, selamat malam. Mari kita berdoa sebelum kita berbincang firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu karena telah memperkenankan kami untuk beribadah kepadamu pada malam hari ini. Kami sangat bahagia, kami sangat bersuka cita karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mengerti mengenai rencana Tuhan dalam konteks produktivitas hidup kami sebagai mahasiswa. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami berbicara dan mendengar dari tempat yang berbeda-beda. Tapi kami bersuka cita bahwa Tuhan telah menyatukan kami dalam satu roh, yaitu Roh Kudus, yang akan berbicara kepada kami masing-masing. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri juga yang menyampaikan kebenaran firman-Mu yang akan hamba-Mu sharingkan kepada adik-adik, dan biarlah Roh Kudus-Mu juga yang datang, menyapa mereka, menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam hati mereka. Dan ketika mereka mendengarkan, biarlah kami undang Roh Kudus-Mu untuk mengubah hidup mereka. Kami akan memulai acara ini ya Tuhan. Biarlah waktu ini benar-benar kami persembahkan untuk beribadah kepadamu, Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang kekal. Dalam Yesus kami telah berdoa, berlutut dan meminta kepadamu. Amin. Baik, adik-adik, kalian panggil saya abang juga boleh, tapi panggil bapak kayaknya kayak jauh kali lah ya. Saya memang dosen di USU, saya dosen di FKM USU. Ya, saya alumni dari FKM USU dari POMK, dari Persekutuan Okumenis Mahasiswa Kristen Stambu. 1993 menyelesaikan studi pada tahun 1997. Lalu saya melanjutkan studi lagi di USU pada tahun 1998, ambil prodi PSL, lalu kemudian sampai tahun 2000. Lalu pada tahun 2008 sampai 2009 saya
sekolah, mengambil MPH ke Inggris, pulang, lalu kemudian pada tahun 2013 saya ke Belanda menyelesaikan studi PhD pada tahun 2018. Fakultas Hukum bukan fakultas asing kepada saya mengenal beberapa dosen-dosen Anda. Barusan kemarin saya jumpa dengan Bang Edi Ihsan. Lalu saya juga mengenal beberapa dosen-dosen Anda lah ya. Jadi, tapi nggak usah panggil saya Bapak, panggil saya Abang. Walaupun umur saya memang jauh banget ya dibandingkan kalian. Umur saya sekarang 45 tahun. Tapi ibadah-ibadah yang kita sedang laksanakan sekarang adalah ibadah yang pernah kami jalani di masa lalu. Baiklah, hari ini kita akan membahas satu tema penting, yaitu tentang produktivitas hidup. Saya izin untuk men-share screen. Nanti saya akan dari screen, saya akan this will stop other screen sharing. Do you want to continue? Yes. Baik, izin tanya adik-adik, ini nampak? Kelihatan, Bang. Kelihatan, Bang. Kelihatan, Bang. Sekarang saya ke bawah. Ini kelihatan? Ya, masih kelihatan, Bang. Oke, baik. Mengapa saya mengambil tokoh Daniel? Karena bagi saya dia adalah the scholars. Karena dia adalah mahasiswa juga dan kita semua sekarang ini sedang mahasiswa. Dan saya tertarik untuk membahas mengenai Daniel karena kita sekarang ini sedang belajar mengenai produktivitas. Nanti kita akan melihat bagaimana hidup Daniel dalam perjalanan sharing firman yang akan saya sampaikan dalam beberapa menit ini. Nah, mari kita mendefinisikan beberapa hidup produktif. Tadi Cinta sudah menyampaikan bahwa dia produktif karena bisa bantu mama selama di kampung. Nah, banyak orang mencoba mendefinisikan hidup produktif dengan beragam cara. Tapi produktif artinya sebenarnya sederhananya adalah ada yang kita lakukan, ada yang kita produksi, makanya disebut sebagai produktif. Maka pertanyaan yang sering sekali saya tanyakan kepada mahasiswa atau ketika saya dalam pelayanan mahasiswa adalah mengapa seorang mahasiswa bisa produktif? Atau dalam konteks umum, mengapa orang bisa produktif? Ada dua hal setidak-tidaknya secara sederhana yang saya coba terangkan mengapa orang bisa produktif. Yang pertama karena ada yang memaksa. Yang kedua karena ada yang mendorong. Berarti karena ada sesuatu maka orang produktif. Ingat, seluruh jadi saya bisa menyimpulkan dari dua hal ini bahwa orang bisa produktif karena ada sesuatu yang membuat dia terpaksa melakukan sesuatu atau didorong untuk melakukan sesuatu. Anda mungkin ingat bagaimana jalan dari timur menuju barat Pulau Jawa itu bisa dibangun oleh orang-orang yang produktif bekerja karena mereka dipaksa untuk bekerja melakukan tersebut. Mereka nggak tulus kok, tapi karena ada yang melecut mereka, memaksa mereka untuk mengerjakannya. Lalu kemudian kota-kota di zaman perbudakan bangsa Israel, kota-kota yang dibangun oleh bangsa Mesir itu memaksa orang Israel untuk bekerja hari demi hari, bertahun-tahun lamanya. Untuk apa? Untuk membuat kebanggaan, untuk menghasilkan kota-kota bagi orang Mesir. Tapi orang Israel sesungguhnya tidak melakukannya karena ketulusan, tapi karena mereka bekerja secara terpaksa. Saya juga ingat dulu misalnya ketika saya masih mahasiswa, saya dari Nias ya. Jadi waktu itu orang tua saya dalam tanda kutip terpaksa bekerja. Mengapa mereka terpaksa bekerja? Karena kami bertiga waktu itu kuliah. Satu kuliah di Salatiga, satu kuliah di Palangkaraya, saya sendiri kuliah di Medan. Papa dan mama saya adalah pegawai negeri sipil.
tapi uang yang mereka butuhkan untuk mendanai kami itu tidak cukup. Maka saya kadang-kadang melihat papa saya bekerja dari pagi sampai malam, lalu kemudian mama saya juga bekerja dari pagi sampai malam. Kadang mereka pun mengetatkan hidup. Kadang saya lihat karena mama saya perawat, saya sering menjemputnya, dia menahan laparnya siang hari demi apa? Supaya dia bisa menggunakan uang yang seharusnya untuk bisa makan siang itu untuk diberikan kepada anaknya yang sedang kuliah. Demikian juga dengan papa saya. Saya tahu bagaimana mereka bekerja keras dan Anda juga pasti tahu bagaimana orang tua kita bekerja keras selama kita mengalami pendidikan. Kadang memang benar itu karena cinta, tapi cinta yang juga memaksa mereka untuk bekerja melebihi kapasitas mereka. Ada teman saya dulu dari Tarutung, dia mengatakan kalau saya pulang ke kampung Fort, dia mengatakan saya cari mama saya nggak ada di rumah biasanya. Jadi di mana mamamu? Mama saya ada di sawah. Lalu kemudian saya ke sawah dan kamu tahu Fort. Kalau saya jumpa mama saya mencium bau lumpur. Lalu kemudian kalau saya sudah melihatnya dari kejauhan, kadang saya tidak bisa membedakan yang mana kerbau, yang mana mama saya. Dia mengatakan dalam kalimat yang cenderung ketawa. Tapi sesungguhnya itu menunjukkan bahwa papa mama kita capek. Kenapa? Karena terpaksa walaupun demi cintanya. Lalu kemudian apa yang menjadi alasan orang untuk produktif? Karena ada yang mendorong. Apa yang membuat orang bekerja siang malam, berjerih lelah? Biasanya mungkin karena gaji. Orang butuh gaji, maka mereka mau bekerja dari pagi sampai malam. Ada orang-orang yang harus meluangkan waktu dari satu tempat ke tempat lain, rapat dan seterusnya. Ada yang mendorong mereka. Bahkan kadang bukan cuma gaji, tapi bonus. Bonus untuk pergi berkunjung ke sini, ke sana, dan seterusnya. Itu mendorong mereka untuk produktif. Mereka mengejar apa yang sesungguhnya menjadi ukuran produktif. Nah, konteks mahasiswa. Mengapa kadang Anda rajin belajar? Kapan perpustakaan penuh? Biasanya waktu saya dulu belajar ke perpustakaan, kalau udah tiba mid semester dan tiba ujian akhir semester, perpustakaan penuh. Saya dulu suka belajar di perpustakaan di bagian bawah, ada ruang baca. Saya nggak tahu itu masih ada atau tidak. Tapi di situ kalau kita tahu itu menjelang ujian, itu biasanya penuh, rame. Mereka yang biasanya tidur-tiduran ketika dosen, tiba-tiba ketika dosen mengajar, biasanya lalu kemudian ketika musim ujian tiba, mereka terdorong untuk bangkit pada hari ketiga. Mereka bangun. Mereka biasanya malas-malasan dan seterusnya. Tumben hadir, kadang seperti itu. Nah, kalau begitu, saya sudah menyampaikan kepada Anda bahwa produktivitas itu dalam kondisi atau ketika berada di dunia ini ditentukan, dipaksa atau didorong sesuatu. Nah, sekarang mari kita masuk dalam konteks firman Tuhan yang akan saya terangkan kepada Anda. Kita tahu dalam kitab Daniel, saya akan fokus pada Daniel pasal 1, tapi saya tidak akan membacanya. Silahkan Anda nanti mempelajarinya. Produktif kan? Besok Anda baca Daniel pasal 1. Setidak-tidaknya 3 kali. Kalau Anda benar-benar ingin supaya firman Tuhan ini mengena di hati Anda. Apa yang terjadi dalam kisah Daniel? Ada beberapa fakta yang akan saya uraikan kepada Anda. Waktu itu Daniel adalah anak muda kayak Anda atau saya di masa lalu. Umurnya 13 sampai 17 tahun. Tapi pertanyaannya mengapa ia berada di negeri buangan? Dalam firman Tuhan di situ disampaikan pada tahun yang ketiga dan seterusnya Raja Babel ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim dengan dan seterusnya. Semuanya dibawanya ke tanah Sinear. Ke kampungnya Raja Babel, ke kampungnya Nebukadnezar. Kenapa orang Yehuda dibuang ke tanah orang-orang penyembah berhala? Karena Tuhan menghukum mereka. Waktu itu orang-orang Yahudi, yaitu khususnya kerajaan Yehuda, adalah mereka yang menyembah, ikut-ikutan menyembah berhala. Ikut-ikutan tidak percaya pada Tuhan. Maka Tuhan murka. Ketika Nabi Yesaya mengatakan kepada mereka bahwa engkau akan dibuang, mereka nggak peduli, mereka nggak percaya. Dan benar,
terbukti 70 tahun lamanya nanti mereka berada dalam pembuangan. Di usia yang sangat muda ia berada di negeri buangan. Kondisi Daniel pada saat itu adalah kondisi yang tidak memungkinkan ia produktif. Jauh dari negerinya dan di mana-mana ia cuma melihat dewa demi dewa. Di negeri orang asing dewa berada di udara. Ketika mereka melihat langit, mereka bikin dewa. Ketika mereka melihat tanah, mereka bikin dewa. Ketika mereka melihat air, mereka bikin dewa. Tidak ada tempat yang tidak luput dari dewa. Praktisnya tidak ada Tuhan di situ. Daniel berada dalam kesulitan. Kesulitan pertama karena dia berada di negeri buangan. Mereka yang dibuang di situ jumlahnya amat banyak adik-adik. Dan mereka adalah para teruna-teruna. Setidak-tidaknya ada 10.000 orang diangkut. Lalu kemudian dibawa untuk kemudian dalam tanda kutip disekolahkan oleh Nebukadnezar. Lalu kemudian Nebukadnezar dan budaya kerajaan Babel adalah budaya yang melawan Tuhan. Karena mereka memiliki dewa, maka mereka memberi makan dewa-dewa mereka. Itulah yang nanti menjadi kesulitan bagi Daniel. Kenapa? Karena ketika Nebukadnezar memerintahkan agar para pemuda-pemuda itu dididik dengan bahasa-bahasa orang Babel, mereka pun turut diberi makanan yang berasal dari meja raja, yang dalam tanda kutip adalah sisihan dari makanan untuk para dewa. Kesulitan kedua jelas sangat tidak mudah bagi Daniel. Orang Yahudi memiliki pantangan makan, orang Yahudi memiliki pantangan minuman, apalagi pantang makan makanan, sisa-sisa makanan dari dewa. Kesulitan ketiga yang dialami Daniel adalah bahwa apa yang terjadi kemudian adalah sebagian besar dari 7.000 para pemuda. Jadi Nebukadnezar itu adalah raja yang ingin menghancurkan orang Yahudi. Tapi dia tidak menghancurkannya melalui penghancuran secara fisik. Memang pada akhirnya Nebukadnezar akan menghancurkan dan membakar Yerusalem sampai hancur. Nanti masih ingat cerita tentang Nehemia berdoa supaya Tuhan memberikan mereka izin untuk membangun tembok Yerusalem. Itu kenapa? Karena Nebukadnezar telah menghancurkannya. Tapi Nebukadnezar tahu bahwa orang Yahudi ini bebal. 3 kali dia berusaha menghancurkan kerajaan Yehuda, tapi semua gagal. Kenapa? Karena dia tahu orang Yahudi ini bandel-bandel orangnya. Kesulitan yang dialami Daniel itu kemudian adalah bahwa Nebukadnezar menggunakan cara licik. Dia berusaha mengubah tradisi anak-anak muda yang dia bawa ke Babel, supaya mereka lupa akan jati dirinya sebagai orang Yahudi. Maka tidak main-main dia mengubah nama Daniel. Seluruh nama orang Yahudi adalah nama-nama yang berhubungan dengan Tuhan. Lihat, nama Daniel adalah Allah adalah hakimku. Hananiah adalah dicintai Tuhan. Misael artinya adalah milik Allah. Azaria, Tuhan penolongku. Semua berbau Yahweh, semua berbau Tuhan. Tapi diubah menjadi Beltazar, diubah menjadi Sadrah, diubah menjadi Mesah, diubah menjadi Abednego. Ada transformasi budaya. Nah, fokus daripada cerita Daniel pasal 1 itu hanya pada Daniel dan ketiga temannya. Sementara teman-teman lainnya tidak diceritakan. Kemungkinan besar karena mereka mengambil sikap kompromi terhadap program asimilasi atau program penghancuran yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Kesulitan berikutnya yang dihadapi oleh Daniel adalah bahwa di bawah rezim yang sangat kejam tersebut, dia berada dalam satu bahaya besar. Kalau melawan Raja Nebukadnezar, maka hukuman mati itu bisa terjadi padanya. Raja Nebukadnezar adalah raja yang terkenal sangat kejam. Dia bisa bunuh raja, membunuh seluruh mereka yang kalah karena dia berhasil memenangkan perang. Sehingga waktu Daniel mengatakan kepada kepala istana yang mengurus mereka, kepala istana itu merasa ketakutan. Waktu Daniel bilang, kami tidak mau makan dari makanan yang berasal dari meja raja. Kalau begitu berikan kami makanan sayur-sayuran saja.
Yang terjadi adalah pimpinannya tersebut ketakutan karena dia tahu bahwa melawan raja, bahkan soal makanan sekalipun. Kenapa? Karena itu adalah plannya Nebukadnezar. Dia mau setelah 3 tahun, orang-orang yang telah dididiknya, orang-orang Yehuda yang telah dididiknya untuk belajar kebudayaan mereka, itu tidak lagi percaya kepada Tuhannya, tapi berubah lebih percaya kepada dewa-dewa yang ada di negeri Babel. Kesulitan terakhir daripada Daniel adalah bahwa dia jauh dari pusat ibadah orang Yahudi. Orang Yahudi itu selalu menganggap bahwa Tuhan itu harus terrepresentasi dalam kehidupan mereka. Waktu orang Israel berada di tanah, waktu orang Israel melintasi padang gurun, mereka bawa apa? Mereka bawa tabut perjanjian. Waktu kemudian kerajaan Israel dan Yehuda yang bergabung, yaitu berada di bawah Daud, mereka kemudian Daud merancang bait suci, lalu kemudian dibangun oleh Salomo. Bait suci adalah gambaran kehadiran Tuhan di tengah-tengah orang Yahudi. Bagi mereka berada dekat dengan Yerusalem itu berarti mereka dekat dengan Tuhan. Bayangkan kesulitan Daniel. Tidak ada satupun paksaan yang memicu dia untuk bisa menjalankan kehidupan sebagai anak Tuhan di negeri asing. Kenapa? Karena tidak ada yang mendukung dia. Dan tidak ada satupun yang bisa mendorong dia untuk menjadi seorang Daniel yang seharusnya bisa produktif. Kenapa? Semuanya, faktanya yang berada di sekitar dia adalah sesuatu yang cenderung kemudian bisa membuat Daniel kemudian meninggalkan imannya, bahkan bermalas-malasan dan tidak ingin melakukan sesuatu. Sebenarnya secara fakta, kita tahu bahwa kondisi ini adalah kondisi yang bisa dimengerti seandainya Daniel itu mau berkompromi. Seandainya dia dan ketiga teman-temannya mau berkompromi, akan memang lingkungannya sangat berat untuk dilawan. Maka Daniel nggak mungkin bisa melawannya. Tapi apa yang terjadi nanti kita akan lihat. Mari kita lihat kondisi kita sekarang sebagai mahasiswa. Saya sebagai dosen yang sudah berkarir sejak tahun 1998, sudah banyak tahu mengenai perilaku para mahasiswa. Jangan kita bicara soal pandemik. Sebelum pandemi saja, sebagian besar mahasiswa dari pengalaman saya mengajar, bukan di Fakultas Hukum berarti, karena saya tidak pernah mengajar di Fakultas Hukum, tidak disiplin. Saya waktu dulu sebelum formalnya masuk ke FKM USU adalah orang yang dikenal killer. Kenapa? Karena orang terlambat, saya suruh dengarnya dari luar jendela. Kenapa? Sering sekali mahasiswa kita di zaman sekarang adalah mahasiswa yang santai. Come on, nantilah bisa belajar. Tidak mau belajar. Sebagai seorang dosen, saya ingin memberitahu Anda bahwa kalau Anda diberikan beban 1 SKS, itu berarti Anda belajar 1 SKS di tatap muka, lalu kemudian harusnya Anda belajar mandiri 1 jam, lalu kemudian Anda mengerjakan PR 1 jam. Artinya apa? Jikalau Anda belajar 4 jam dalam 1 hari, maka Anda harusnya belajar mandiri minimum 4 jam. Pertanyaan saya, mahasiswa mana yang melakukan itu di zaman dulu? Zaman sekarang apalagi? Kita bisa belajar nanti, banyak orang akan mengatakan seperti itu. Dulu di zaman dulu, saya kos di kawasan Sumber, lewat sedikit ke arah Jamin Ginting sebelah atas. Kiri kanan tempat biliar. Itu tempat-tempat kawan-kawan dulu menghabiskan waktu, santailah. Beberapa teman-teman juga kemudian menghabiskan waktu untuk membaca. Bukan membaca bahan pelajaran, tapi baca kartu, main judi. Santai. Dan saya menemukan itu sampai sekarang. Santai. Mahasiswa merasa bahwa apa sih? Kan nggak apa-apa. Kampus juga kok tidak memaksa kita. Kenapa saya harus belajar? Iya, bagi orang tertentu mereka mengatakan bahwa ya udah, saya belajar apa yang saya pelajari saja. Saya ngapain mikirin masa depan? Kan lulus juga, sama-sama lulus juga. Lalu kemudian beberapa mahasiswa di zaman sebelum pandemik adalah mahasiswa yang rumitnya untuk jujur. Kadang-kadang mereka ujian itu yang disiapkan bukan apa yang telah mereka pelajari, tapi mereka menyiapkan contekan. Waktu saya kuliah dulu,
beberapa teman-teman saya menyiapkan contekan cadangan. Jadi saya pernah berjumpa dengan mereka, dengan teman saya, lalu kemudian saya di dalam kelas melihat bahwa dia menyontek, lalu kemudian kertas contekannya diambil oleh guru, lalu diambil oleh dosen, sorry ya. Lalu kemudian ketika sampai di luar saya bilang, jadi kayak mana lah kau tadi ujian? Dia bilang, nggak usah khawatir Fod, contekan saya ada cadangannya. Dia keluarkan dan memang dia buat, bukan cuma 1 lapis, 2 lapis. Teman-teman, saya bukan mau mengajarin bikin contekan cadangan ya, supaya Anda kemudian, oh diajari Bang Fota. Bukan. Saya mau mengatakan kepada Anda bahwa sebagian besar mahasiswa yang saya kenal, ya wajar saya mengatakan sebagian besar, karena mereka memang banyak. Kadang-kadang ketika saya masuk ke kelas, saya juga ngajar di swasta, saya respon, saya tanya apa yang harusnya dia sudah pelajari, dia bengong. Lalu kemudian saya persuruh pergi keluar. Di luar dia nyanyi-nyanyi. Malah santai ketika dihukum karena dia tidak menjalankan kewajiban. Kawan-kawan, begitulah dunia mahasiswa sekarang. Kadang nongkrong, nyanyi sampai lisoy, 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 lisoy. Oh, parmitu, nyanyi sampai tengah malam. Dulu saya kos di tempat yang aduh, sampai juga saya mempei-nya dulu. Orangnya brengsek, dia bawa drum. Waduh, sampai tengah malam kita pun, aduh, betul lah. Memang berjuang sekali untuk bisa belajar di tempat. Jadi saya dulu memang rajinnya juga ke perpustakaan karena bising. Nyanyi, melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat tidak sehat dan seterusnya. Itulah dunia mahasiswa sebelum pandemik. Mudah-mudahan Anda tidak berada dalam dunia seperti itu. Lalu, sekarang zaman pandemik, zaman Zoom, zaman Google Meet, parah, lebih parah. Saya pernah mengajar pada mahasiswa nggak ada yang nongol hurufnya. Jadi kalau misalnya si Ira yang nongol I, itu berarti dia matikan kamera. Lalu kemudian Elia yang nongol huruf E. Atau misalnya si Cintia yang nongol huruf C. Atau si Lingling, nama anak saya, yang nongol huruf L. Jadi kita ngajar sama orang di layar yang akronim hurufnya. Orangnya saya nggak tahu kemana. Kadang mungkin mereka entah kemana. Kalau saya kadang ngancam. Yang tidak ngidupin kamera, maka saya anggap tidak hadir. Baru kemudian dihidupkan kamera dengan rambut abut-abutan. Mungkin dia tadi sambil tiduran ketika saya ngajarin dia. Zaman COVID ini adalah zaman yang, kalau dari pengalaman saya, itu adalah zaman yang bagi para mahasiswa itu makin santai. Mereka, apalagi akses terhadap buku pun sudah tidak ada, maka sambil rebahan mereka belajar. Mahasiswa merasa bahwa apa sih yang kami kejar, toh juga kami mau selamat dari COVID. Maka mereka pun seperti lebih parah dari sebelumnya. Belajar untuk apa, toh dosen tidak melihat. Maka kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi dalam situasi COVID ini, itu justru membuat kita makin tidak produktif. Pertanyaan-pertanyaan produktivitas adalah, contoh, silahkan Anda nanti refleksi pada diri sendiri. Janganlah dulu soal ngajar. Sekarang pertanyaan saya adalah, berapa banyak textbook yang Anda baca sejak bulan Maret? Berapa banyak textbook tentang hukum yang sudah Anda pelajari sejak bulan Maret? Berapa banyak jurnal-jurnal ilmiah yang sudah Anda baca sejak bulan Maret? Berapa banyak hal-hal yang berhubungan dengan kuliah Anda sejak bulan Maret sudah Anda baca? Berapa banyak makalah ilmiah yang Anda tulis dan benar-benar Anda tulis sejak bulan Maret? Pertanyaan mendasar yang harus Anda jawab juga adalah, apakah Anda kalau belajar 4 jam tatap muka di Zoom itu berarti Anda pun sudah belajar 4 jam? Atau melewatkan waktu terbuang begitu saja? Apakah pelajaran-pelajaran yang Anda nikmati lewat Zoom itu adalah pelajaran yang membuat Anda makin cerdas atau tidak? Kondisi di atas adalah kondisi yang harusnya menjadi refleksi kepada kita. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana Daniel melaksanakan semua itu. Daniel selama kuliah,
selama kuliah selama 3 tahun lamanya di Babel, walaupun nanti dia meneruskan pelayanannya terus, dia nggak pernah pulang ya. Setelah kemudian 70 tahun berjalan, dia tidak pernah pulang dan dia nggak mau pulang. Dia berada sampai kemudian Nebukadnezar jatuh dan orang-orang Israel kemudian yang ada di pembuangan kemudian pulang. Dia kuliah 3 tahun. Kuliah apa? Belajar bahasa Persia, belajar hal-hal yang berhubungan dengan apa yang telah diprogramkan oleh Nebukadnezar. Nah sekarang, kalau tadi ujungnya nanti kita lihat bahwa dia memiliki kepintaran 10 kali lipat dibandingkan orang lain. Belajarkah Daniel? Saya duga pasti dia belajar sungguh-sungguh. Saya tidak tahu Anda pernah mendengar kisah tentang Cristiano Ronaldo, pemain bola yang sungguh sangat produktif. Berapa banyak hadiah Ballon d'Or yang dia miliki? Berapa banyak hadiah yang diberikan kepadanya sebagai penghargaan? Tapi apa yang dilakukannya? Apakah itu dia dapatkan begitu saja? Bangun tidur dia langsung juara? Tidak. Beberapa berita menunjukkan bahwa Cristiano Ronaldo berlatih sebelum kawan-kawannya datang. Lalu kemudian meneruskan latihan setelah kawan-kawannya pulang. Saya menduga bahwa Daniel benar-benar belajar sungguh-sungguh. Dan bukan cuma belajar sungguh-sungguh. Tidak ada orang yang mengawasinya. Bayangkan, jauh dari keluarga, jauh dari rumah ibadah, jauh dari bait suci. Tidak ada teman-teman yang diajak, mungkin cuma beberapa orang yang bisa diajak untuk bersifat disiplin. Tapi Daniel tetap belajar keras, tetap membuka mata, tetap belajar. Kenapa? Nanti kita akan lihat apa yang terjadi. Jadi dalam situasi di mana tidak ada paksaan dan tidak ada yang mendorong, justru Daniel benar-benar bangkit untuk mau belajar dan menjadi sosok yang produktif. Mengapa? Alasan penting bagi Daniel untuk bisa menjalankan kehidupannya sebagai orang meskipun di tempat buangan adalah karena dia tahu bahwa kalau dia menjalankan ritualnya, belajar, menjalankan bahkan makan dan minum, itu dalam rangka dia sedang beribadah kepada Tuhan. Yang mau saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa apa yang telah kita pelajari mengenai hidup Daniel itu menggambarkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan dalam keseharian, dalam kehidupan sebagai mahasiswa, baik Daniel maupun kita, itu ditentukan oleh sejauh mana kita beribadah kepada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Apa yang menjadi ukuran produktivitas kita? Apa yang menjadi gambaran daripada produktivitas kita? Yaitu Daniel belajar keras, belajar mengenai seluruh pelajaran yang ada di negeri Persia selama 3 tahun. Demikian juga dengan kita. Jika kita adalah orang-orang yang memang belajar dengan keras dan mau melakukan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, kata kuncinya sebenarnya adalah berasal dari mana? Sejauh mana kita menggunakan pengertian bahwa kita menggunakan waktu kita karena kita mengenal waktu kita itu berasal dari Tuhan. Jadi Daniel dan kawan-kawan memiliki kepandaian luar biasa bukan karena otaknya cerdas, bukan karena otaknya itu encer, bukan karena dia mampu membanggakan diri, bukan. Tapi karena setiap kali dia buka buku, dia bilang ke Tuhan, Tuhan aku belajar karena aku tahu Engkau yang memelihara hidupku. Setiap kali Daniel buka mata, belajar keras dan bekerja keras, selama 3 tahun kuliah di negeri Babel, yang selalu berada dalam pikirannya adalah Tuhan yang mengatur hidup saya. Maka setiap waktu, setiap jam, setiap menit, setiap detik yang telah diberikan Tuhan harus mampu aku pertanggungjawabkan. Jadi kalau misalnya Irawati belajar, itu bukan belajar karena Irawati mau pintar. Bukan. Karena Tuhan menjadi panduan bagi Ira. Karena Ira beranggapan bahwa
Karena ada Tuhan yang telah memberikan aku kesempatan dan waktu 24 jam dalam satu hari, maka aku bertanggung jawab terhadap seluruh waktu yang telah Tuhan berikan itu. Dari sini kita bisa tahu bahwa Daniel bisa menjadikan Tuhan sebagai panduan dalam hidupnya meskipun di negeri asing. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman Anda ketika Anda menjalani kehidupan Anda, belajar, lalu kemudian menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Saya mengenal Tuhan ketika saya berada di tingkat 1. Waktu itu saya di PI oleh salah seorang mahasiswa Fakultas Kedokteran, karena waktu itu Fakultas Kedokteran dekat dengan FKM. Lalu kemudian dia bertanya kepada saya, kalau nanti engkau mati, kau mau kemana? Lalu saya bilang, ke neraka lah bang. Kenapa? Karena saya merasa saya tidak layak. Lalu dia kemudian membukakan kepada saya bahwa kalau engkau mau bertobat, maka engkau pasti akan mendapatkan surga. Engkau akan mendapat bahagia. Lalu kemudian ada yang berubah kemudian, adik-adik. Waktu itu saya memang terus terang bukan orang yang tidak tahu banyak ya. Waktu itu saya adalah juara 1 dari Lomba Cerdas Tangkas Provinsi Sumatera Utara. Lalu kemudian saya masuk ke FKM USU itu melalui jalur ujian. Dan saya tidak pernah kursus. Jadi dilihat dari segi kepintaran saya bukan orang bodoh-bodoh amat. Tapi waktu saya ditanya, kemana kau akan pergi? Waktu itu saya mengatakan, saya tidak mungkin ke surga. Tapi kemudian ketika saya kemudian diberikan penjelasan oleh abang tersebut. Dia mengatakan kepada saya begini, Dek. Bahwa hidup kita ini adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Dia telah mati untuk menebus kita. Maka kita yang ditebus akan hidup dengan pengertian baru. Kita akan hidup dengan kasih anugerah Tuhan. Karena kematiannya, darahnya yang tercurah akan membuat kita kembali kepada Tuhan, menghadapkan wajahnya kepadanya. Apa yang terjadi adik-adik? Waktu saya mahasiswa, saya benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh. Benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh karena saya tahu bahwa hidup saya ini kini diubah oleh Tuhan. Saya tidak tahu apakah Anda bisa menggunakan atau menguji cara belajar saya di zaman saya, bahkan sampai sekarang. Waktu itu saya benar-benar belajar dengan jadwal seperti yang saya katakan. Kalau saya belajar 2 jam, kalau saya belajar 2 SKS, saya belajar di rumah 2 jam. Kalau saya belajar 2 SKS, saya ngerjain PR 2 jam. Semuanya serba ketat. Kenapa? Karena saya takut bahwa setiap kali waktu yang tidak saya pertanggungjawabkan itu, Tuhan akan marah kepada saya. Lihat perubahan orientasi tadi. Ketika saya sebelum kenal Kristus, saya hanya percaya bahwa waktu saya adalah waktu yang saya bisa gunakan karena saya pintar bisa mencarinya. Tapi ketika saya bertobat, ketika saya menerima Tuhan sebagai juru selamat saya, orientasi saya kemudian adalah bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya pernah berada di dalam situasi sulit di mana nggak ada orang lihat saya, di mana nggak ada orang yang akan memaksa saya untuk belajar. Di mana itu? Waktu saya kuliah di Inggris. Waktu saya kuliah di Inggris tidak ada orang, keluarga nggak ada, kamar sendiri, nggak ada pelayanan, anak Tuhan nggak ada. Siapa yang lihat saya? Saya bisa belajar sesuka hati? Tidak. Saya bangun tetap pada pukul 5 atau setengah 6 pada pagi hari, lalu kemudian bersaat teduh, lalu kemudian belajar, lalu tidur pada jam 11 malam. Meskipun musim berganti. Jadi kalau di negeri orang, ketika musim dingin, kita bisa tidur lebih cepat dan bangun lebih lama. Bagi saya itu tidak berlaku. Karena 24 jam waktu itu adalah untuk Tuhan. Maka saya benar-benar bangun dengan tertib. Kenapa? Karena saya menaruh di dinding kamar saya ada satu moto bahwa Tuhan mengirim saya untuk berada di tempat ini untuk belajar. Saya tidak tahu bagaimana Anda mencoba membuat spirit Anda. Anda dikirim oleh Tuhan untuk belajar. Memang benar melalui orang tua. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan kekuatan kepada orang tua, apakah Anda bisa sekolah? Tidak. Semua berada dalam anugerah Tuhan. Pada tahun 2013 sampai 2018, saya berada di kota dosa, Amsterdam.
Amsterdam adalah kota dosa. Di situ ada pelacuran yang dilegalkan. Di situ ada narkoba yang dilegalkan. Lalu sebagai mahasiswa PhD, siapa yang peduli? Keluarga nggak ada. Saya bisa melakukan apa saja. Tapi saya tahu setiap langkah yang saya lakukan, semuanya adalah untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Daniel bisa produktif karena dia tahu bahwa hidupnya di negeri asing bukan cuma bertanggung jawab kepada Tuhan karena dia harus mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Bukan. Daniel percaya bahwa Tuhan menginginkan hidupnya sebagai ibadah yang sejati. Jadi kawan-kawan, Anda menjadi Kristen bukan pada hari Minggu. Tuhan berkata melalui Paulus bahwa hidupmu adalah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Anda bukan anak Tuhan hanya pas ngomong rohani. Eceknya kayak gini, waktu Anda bercanda pun, canda Anda harusnya dilihat oleh Tuhan. Waktu Anda marah pun, waktu Anda dengar khotbah ini pun, Tuhan melihat apakah hati Anda memang betul-betul tertuju kepadanya atau tidak. Mereka yang tidak mendengar Tuhan, kita sudah lihat hasilnya, dibuang. Dalam kasus Daniel, dibuang mereka. Sementara Daniel meskipun di tempat pembuangan, itu dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dengan demikian bahwa kita harus menjadikan hidup kita sebagai ibadah yang sejati. Nah, sekarang saya mau mengatakan kepada Anda satu kalimat dari Charles Spurgeon. Ini akan membawa kita kepada satu kesimpulan. Bahwa menjadi orang Kristen itu bukan orang Kristen gampangan. Jadi maksudnya kayak gini. Nggak usah bertarung, nggak usah berjuang, nggak usah kerja keras, nggak usah menyangkal diri, nggak usah gunakan waktu dengan baik, besok mati masuk surga. Nonsense. Dia bilang apa? Do you want to be carried to heaven on a faith? Saya bahasa Indonesia kan aja semuanya. Apakah kamu mau masuk surga di atas tempat tidur yang mulus, di atas tempat tidur yang empuk? Apakah Anda mau masuk surga dengan cara kayak gitu? Nonsense. Para martir telah melihat bahwa mereka pun harus bekerja keras untuk dapat masuk surga. Apakah kamu ingin selalu berkompromi untuk supaya orang-orang tidak mencemoohmu? Kadang-kadang kita sebagai mahasiswa kan sulit belajar. Kenapa? Karena setiap kali belajar nanti teman mengatakan, tumben belajar. Atau kemudian ketika kita mencoba belajar Alkitab, lalu kemudian ada teman mengatakan bahwa, Alkitab pun, bibelon. Bahkan kadang-kadang anak muda sekarang malas bawa Alkitab ke gereja. Modalnya HP doang. Sambil main HP, sambil baca Alkitab. Sambil main Facebook, balas chat, main Alkitab. Di rumah Tuhan pun tidak gunakan waktu untuk Tuhan. Charles Spurgeon mengatakan bahwa engkau mau masuk surga. Jangan kira gampangan. Masuk surga itu bukan berarti bahwa engkau seperti seorang yang dilantik untuk menduduki jabatan sebagai seorang wali kota di London. Jadi kalau di London dulu, di zaman dulu di abad ke-13 ada yang disebut sebagai Lord Mayor's Day. Jadi waktu itu gubernur atau wali kota yang baru dipilih itu diarak keliling kota naik kendaraan, yaitu kendaraan kereta kuda. Santai. Anda mau masuk surga dengan dipuji oleh orang duniawi? Salah. Kristen bukan gampangan. Menjadi mahasiswa yang percaya pada Tuhan pun bukan gampangan. Mungkin Anda memulai kebiasaan baru nantinya. Menjadi lebih produktif baca Alkitab. Tapi orang-orang mungkin tiba-tiba. Jadi ingat adik-adik. Setiap kali Anda mencintai Tuhan, percayalah pasti iblis mengganggu. Entah musik nanti tiba-tiba besar. Lalu kemudian Anda mulai kehilangan konsentrasi. Entah nanti dia bergelantung di mata Anda. Lalu kemudian jadi ngantuk. Itu adalah cara-caranya. Jadi Kristen bukan gampangan. Salah satu kalimat yang akan saya gunakan untuk menutup khotbah ini, itu disampaikan oleh Edwin Orr. Dia mengatakan bahwa temannya bernama Billy Breeze pernah berkata kepadanya, Edwin,
Jika orang Kristen itu bekerja dan melakukan sesuatu hanya karena alasan tertentu, maka Tuhan akan memberikannya sesuai dengan alasan itu. Maksudnya kayak gini, kalau Anda pun belajar sungguh-sungguh setiap hari hanya karena biar dilihat orang, maka upahmu dilihat orang. Kalau Anda belajar hanya karena mau meet, mau ujian akhir semester, atau karena ada PR, maka nilaimu selevel itu tidak pernah mendapat penghormatan dan cinta dari Tuhan. Kita tahu bahwa akhir hidup Daniel adalah hidup yang menyenangkan Tuhan. Alangkah indahnya ketika kemudian kita pun benar-benar dihargai oleh Tuhan ketika apa yang kita lakukan. Saya ingin menutup khotbah kita ini dengan mengatakan bahwa Daniel telah memberi kita pelajaran bahwa menjadi hidup produktif itu berasal dari satu hal, yaitu sejauh mana dia betul-betul percaya dan beriman kepada Tuhan. Meskipun di negeri yang jauh, meski pandemik, meski tidak pandemik, ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka hidup kita akan melakukan seperti yang kita percaya. Jangan merasa bahwa kita bisa melakukan hal-hal yang produktif, yang baik dan benar, dan bersifat kekal sepanjang kita tidak mengenal Tuhan pencipta kita. Terima kasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman Tuhan yang telah Engkau perkenankan kami dengarkan, kami renungkan, kami sharingkan, dan kami bagikan. Terima kasih buat hamba-Mu yang Engkau berikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang penting bagi adik-adik ini. Dan terlebih menyampaikan betapa pentingnya mereka mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagai juru selamat yang mengubah arah hidup mereka. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan firman-Mu ini. Biarlah Tuhan yang menggunakan firman-Mu ini untuk membuat adik-adik kami ini. Untuk membuat adik-adik hamba-Mu ini. Dari usia mereka yang masih muda. Belajar sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Lalu kemudian belajar bertanggung jawab pada hidup yang telah diberikan Tuhan pada mereka. Terima kasih firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang Kau perkenankan berbicara. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang diperkenankan mendengar firman-Mu ini. Roh Kudus-Mu yang berbicara ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih Bang. Sungguh indah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Ya, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita kembali diingatkan untuk menggunakan waktu kita sebaik mungkin untuk dapat berproduktif meskipun di masa sulit seperti ini. Misalnya mengerjakan hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan, serta semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena bersama Dia kita mampu melewati masa sukar sekalipun di dalam kehidupan kita. Baik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita boleh mengirimkannya melalui OVO, GoPay, atau ke rekening yang sudah tertera di layar. Sembari kita mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian kita, Tidak Dengan Tangan Yang Hampa.
segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Saat ini kita akan mendengarkan warta kebaktian, sembari MC membacakan warta kebaktian kepada kita semua. Kembali MC mengingatkan untuk kita segera mengisi absensi dan angket yang telah dibagikan oleh Komisi Kebaktian dan Doa. Warta kebaktian 1. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun sepanjang bulan November. Kiranya Tuhan memberikan umur yang panjang dan berkat melimpah. Tuhan Yesus memberkati. 2. Kami mengundang para pemimpin kelompok kecil atau PKK untuk hadir dalam pertemuan daring PKK yang kedua pada hari Sabtu 21 November 2020 pada pukul 13 WIB yang akan diselenggarakan melalui aplikasi Zoom. Demikianlah warta kita pada hari ini. Dan biarlah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang daripada Allah memenuhi setiap hati kita. Bahkan kita boleh berkata, Tuhan sudah cukup bagiku, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Untuk itu, mari kita angkat lagu komitmen kita, ikut Dikau Saja Tuhan, dan di akhir lagu, kami mengundang Bang Fotaris Manzaluku untuk menutup kebaktian kita ini di dalam doa. Saja Tuhan, jalan Benar bagiku, aku selamatkan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku uang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Mari kita tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau perkenankan kami memuji dan memuliakan nama-Mu, merenungkan firman-Mu dari sejak awal ibadah, pertengahan, sampai dengan saat ini. Kami sungguh bersuka cita karena Tuhan telah menyertai seluruh kami, baik yang mengambil bagian dalam pelayanan, baik yang menjadi jemaat. Bahkan kami bersyukur juga kepada para pengurus yang telah Engkau berikan pemikiran untuk menghadirkan tema yang sangat penting ini pada malam hari ini. Syukur kami kepadamu atas semua pelayanan di Fakultas Hukum yang telah Engkau sertai sampai saat ini Tuhan. Di tengah-tengah situasi sulit pandemi ini, Tuhan telah memberikan kekuatan, Tuhan telah memberikan hikmat bijaksana kepada para pengurus, sehingga mereka tetap bisa menjalankan ibadah ini, dan bahkan menjalankan berbagai macam pertemuan dan aktivitas yang digunakan untuk membina mahasiswa di Fakultas Hukum. Tuhan, ampuni kami semua, ampuni adik-adik hamba-Mu ini jika sekiranya mereka tidak sempurna dalam memuliakan Tuhan. Tutup bungkus mereka ya Tuhan dengan anugerah-Mu. Lihat betapa mereka ingin sekali untuk melayani Tuhan.
Biarlah Engkau yang memberikan kasih-Mu supaya mereka bisa bersungguh-sungguh bertumbuh di dalam pelayanan yang sedang mereka kerjakan. Bagi anak-anak Tuhan, baik yang ada di kelompok kecil maupun yang tidak ada di kelompok kecil, biarlah Tuhan juga yang jaga mereka ya Tuhan. Beri mereka kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang mengubah hidup mereka. Dimanapun mereka berada saat ini dan dalam pergumulan apapun, tolong Tuhan. Biarlah Tuhan yang campur tangan dalam segala pergumulan studi mereka, dalam pergumulan keluarga, dalam pergumulan persahabatan, dalam pergumulan pelayanan. Tuhan yang campur tangan dalam hidup mereka. Biarlah pelayanan ini ya Tuhan bisa kami teruskan. Karena ini adalah pelayanan yang sangat penting untuk membawa generasi-generasi baru untuk percaya kepadamu. Sesungguh-sungguhnya untuk menghasilkan alumni-alumni dari Fakultas Hukum yang membenci dosa lebih dari segalanya tapi mencintai Engkau lebih dari segalanya. Biarlah pelayanan ini Engkau berkati ya Tuhan. Pelayanan di Fakultas Hukum yang menghasilkan orang-orang berintegritas yang mencintai Engkau dengan sesungguh-sungguh dan sedalam-dalamnya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Biarlah Tuhan yang terus memelihara hidup kami, melewatkan kami dalam masa pandemi COVID ini. Dan membuat kami kelak bisa bertemu dengan secara fisik pada waktu yang Tuhan telah Engkau nyatakan sendiri. Kami bersyukur buat ibadah ini. Kamu puji dan muliakan nama-Mu, Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, dan Roh Kudus yang memberikan kami anugerah sukacita melimpah dalam kehidupan kami di bumi ini. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom. 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 Shalom, Bang. Shalom, Bang. Tuhan berkati semuanya ya. Nadia open cam. Ya, Bang. Terima kasih, Bang. Ah. MC ucapkan terima kasih untuk kita semua yang sudah hadir pada ibadah kita malam ini, yang sudah mengikuti mulai dari awal hingga pada akhirnya. Sampailah kita pada saat yang udah kita tunggu-tunggu, yaitu sesi foto. Untuk itu teman-teman jangan keluar terlebih dahulu. Ayo kita hidupkan kamera kita karena kita bakal mengadakan sesi foto. Berikan senyum terbaikmu. Kepada Dek Cinta, dipersilahkan Dek. Oke Kak, ada 5 slide ya teman-teman. Jadi kita 5 kali di screenshot. Yang slide pertama. Siap ya, 1, 2, 3. Yang kedua, oke, 1, 2, 3. Yang ketiga, siap lagi, 1, 2, 3. Yang keempat ya. 1, 2, 3. Yang terakhir ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Bang untuk pelayanannya. Terima kasih MC, terima kasih pengurus, terima kasih semua. Guys. Terima kasih. Terima kasih Bang buat pelayanannya. Terima kasih Kak. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Ya, Terima semangat kasih. belajar ya, semangat Ya, belajar. Bang. Semua. Terima kasih Kak Mega. Terima kasih semua. Iya, terima kasih juga Kak Mega.
Terima Hai Kak kasih, Septi. Kak. Saya boleh tinggalkan kan? Boleh Bang, boleh. Boleh Bang. Bye. God bless ya. Salam buat kalian, salam buat keluarga semua. Oke Di Bang. situ Bang. Makasih Bang. Thank you Bang. Oke Ya Allah, Bang. Bang. Terima Thank you kasih Bang. Bang. Ya Allah, Bang. Jauh. Salam buat yang di Nias. Thank you Bang. Iya Bang. Thank you juga Bang. Hai Kak Mega. Hai Miau Miau. Hai anak teknik. Dasar kesini. Bunyi.